Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Julian, NPM 2321020155. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 dengan judul Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Irfan SHI MSy. Langsung saja kepada materi. Di hukum acara perdata atau yang sering disebut hukum perdata formal adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana cara orang bertindak di depan pengadilan. Bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingan mempertahankan diri. Bagaimana hakim bertindak sekaligus memutus perkara dengan adil, dan bagaimana melaksanakan keputusan hakim yang bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata material itu dapat berjalan dengan semestinya sehingga terwujud tegaknya hukum dan keadilan. Dengan demikian, kedudukan hukum acara perdata menjadi amat penting. Keberadaannya, hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Kemudian ada sumber-sumber hukum acara perdata. Pada dasarnya ketika berbicara mengenai hukum acara perdata, Indonesia kini masih tetap berpedoman kepada hukum acara perdata. Hasil peninggalan kolonial karena berdasarkan asas konkordansi. Sistem hukum acara perdata Indonesia mengadopsi hukum acara perdata dari Belanda, yakni ada sumber. Hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum acara perdata di Indonesia dikenal dengan istilah Herzeit Indonesisch Reglement AIR, pada mulanya bernama Indisch Reglement IR yang berarti Reglement Bumi Putra. Jadi tahap selanjutnya, Wisris berhasil mengajukan sebuah perancangan aturan acara perdata dan acara pidana yang terdiri dari 432 pasal. Pasal 432 Reglement yang sekarang dimuat dalam pasal 393 Herzeit Indonesia Reglement ayat 1 memuat ketentuan bahwa dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan bumi putra itu tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain daripada yang telah ditetapkan. Dengan reglement itu sendiri, asas kebersamaan dalam proses peradilan kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil dan diberi kesempatan yang sama dalam membela kepentingan masing-masing. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan prosesual dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak tanpa memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada asas putusan disertai alasan-alasan. Jadi terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar mengadili. Oleh karena itu menjadi kewajiban hukum untuk memberi pertimbangan yang cukup pada putusan yang dipatuhkan. Kemudian ada asas tidak ada keharusan mewakilkan. Asas ini menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terperkara dan tidak ada keharusan dalam perkara diwakilkan kepada ahli hukum atau pengacaranya. Kemudian ada asas poin interet. Pada asasnya setiap orang dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, tetapi pada kenyataannya ada persyaratan, yaitu hanya mereka yang mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai hukum yang berhak mengajukan tuntutan, hak atau gugatan kepada pengadilan yang berwenang.